右to the右to the东to the good to the Rami. Ha! Alkisah, seorang atlet judo bernama Doyong mengalami cedera kepala saat di final debutnya. Hal itu akhirnya merusak saraf optiknya yang membuatnya harus kehilangan penglihatan. Kejadian itu akhirnya memicu keinginan sang kakak untuk keluar dari penjara dengan alasan untuk menjaga sang adik yang kini telah buta dan hidup sebatang kara. Dengan akting yang sangat mengharukan, sang kakak bernama Dusik akhirnya dibebaskan. Berbeda dari alasannya, Dusik ternyata hanya memanfaatkan kebutaan sang adik sebagai alasan untuk dibebaskan, dan ia tidak peduli pada Doyong, dan kedatangan sang kakak yang hanya membuatnya marah membuat Doyong harus kembali bertahan hidup dengan memakan mie instan mentah setiap hari. Esoknya, pelatih Doyong di masa lalu datang, lalu membereskan rumah yang sangat berantakan, juga membuatkan Doyong makanan. Kedatangan Sohyun kala itu tiba-tiba membuat Dusik terkejut. Bukannya mengajak sang adik untuk keluar dan makan, Dusik langsung melahap makanan Doyong dan sangat acuh tak acuh pada adiknya. Hal itu akhirnya berujung heboh ketika Doyong ditemukan pingsan di kamar. Hal itu mengungkapkan keadaan Doyong yang sangat kelaparan, juga kondisi Doyong yang kekurangan nutrisi karena hanya mengkonsumsi mie instan mentah sejak kebutaannya. Sekembalinya dari rumah sakit, Sohyun membuatkan makanan dan Doyong bercerita tentang sang kakak yang ternyata hanyalah kakak tiri yang tiba-tiba menghilang sejak 10 tahun lalu. Suatu ketika, Doyong menceritakan tentang masa lalu mereka semenjak kepergian Dusik. Ia selalu mencari sang kakak, juga ibu dan ayahnya yang selalu menunggu penuh harap, dan mereka setia menunggu Dusik. Hingga akhirnya, orang tua mereka meninggal, dan hal itu membuat Doyong harus mengurus kematian orang tua mereka sendirian. Dan sejak saat itulah, Doyong mulai membenci Dusik. Dusik yang mendengar itu pun akhirnya tersentuh, dan ia mengajak Doyong di pagi harinya mengunjungi pemandian yang dulu sering mereka kunjungi di masa kecil. Dusik akhirnya mengatakan bahwa di masa lalu ia termakan omongan tetangga yang mengatakan bahwa sang ayah dan ibu tirinya sangat ingin ibu kandung Dusik mati daripada sakit-sakitan. Ia tidak menyadari bahwa sang ayah, Doyong, juga ibu tirinya sangat mencintainya. Setelah saling terbuka, Dusik dan Doyong akhirnya saling memaafkan, juga mulai saling menerima. Suatu hari, Dusik membawa sang adik keluar dan hendak membelikannya baju baru. Namun seketika Doyong ditabrak yang membuatnya terjatuh. Melihat si pria yang merendahkan adiknya, Dusik akhirnya marah dan berujung memancing emosi pria itu. Ia berakting telah dilukai parah sampai harus dilarikan ke rumah sakit. Dusik bahkan meminta dirinya untuk di CT scan. Akhirnya, akting Dusik berhasil dan ia mendapatkan uang untuk pengobatannya. Sekembalinya, Sohyun kembali berkunjung dan ia kembali mengajak Doyong untuk mengikuti lomba Paralimpik. Namun Doyong yang sangat terluka dengan keadaannya hanya bisa menolak. Meski sangat mengasihani dirinya, Doyong tetap mengajak Sohyun dan sang kakak kala itu untuk makan bersama. Di sana, Dusik bertemu dengan temannya di masa lalu, dan kisah-kisah masa lalu Dusik yang lucu itu membuat Doyong akhirnya tertawa. Usai makan, Sohyun meminta Dusik untuk membujuk Doyong untuk kembali berlatih. Karena di masa lalu, Doyong adalah seorang bintang yang belum sempat bersinar, dan hal itulah yang membuat Doyong sangat terluka. Karena ketika mimpinya tepat di depan mata, ia seketika dihancurkan yang membuat hati dan raganya menjadi sangat terluka. Keesokannya, Dusik dipanggil oleh rumah sakit yang mengungkapkan bahwa uji CT scan yang ia minta saat berakting dulu memperlihatkan kondisi Dusik yang ternyata mengidap kanker pankreas dan sudah tidak bisa diobati. Dokter juga mengatakan bahwa Dusik hanya memiliki waktu selama 3 bulan untuk hidup. Kabar itu membuat Dusik sangat terluka dan sempat membuatnya berniat bunuh diri. Namun semua itu urung ia lakukan, mengingat sang adik yang belum bisa apa-apa dalam hidup. Hari berlalu, Dusik melihat Doyong memasak yang berujung melukai kakinya. Doyong langsung menjawab bahwa ia sangat ingin memasak telur yang sangat disukai kakaknya sedari kecil. Mendengar itu pun,
membuat Dosik sangat tersentuh. Setelah mengobati kaki sang adik, Dosik merasa sangat ingin menjadi sosok seorang kakak untuk adiknya. Ia membawa Doyong ke pemakaman orang tua mereka yang sangat ingin Doyong kunjungi. Dosik lalu meminta maaf pada orang tuanya dan mengatakan bahwa ia akan melakukan yang terbaik dalam 3 bulan ini sebelum akhirnya pergi menyusul mereka. Dosik akhirnya juga memujuk Doyong untuk kembali berlatih. Meski Doyong sempat menolak, namun Dosik mengatakan bahwa ia akan membantunya dan semua orang juga akan membantunya. Dan sejak saat itu, Doyong akhirnya mulai berlari dan kembali membuka hati pada mimpinya. Akhirnya, dengan latihan dan kesungguhannya, Doyong akhirnya berhasil memenangkan pertandingan dan menjadi perwakilan Korea dalam kontes dunia yang akan diadakan di Brazil. Hal itu membuat Doyong harus menjalani camp pelatihan selama 2 bulan, dan di jangka waktu 2 bulan itulah Dosik menyiapkan semua hal untuk sang adik agar kelak bisa bertahan hidup sendiri. Membuang sekat pintu, mengganti piring kaca, juga merenovasi interior rumah yang mungkin bisa melukai sang adik. Singkat waktu, Doyong kembali ke rumah dan merasa sangat nyaman untuknya. Dosik membantu mempersiapkan bawaan Doyong sebelum esoknya pergi ke Brazil. Meski sempat diajak Doyong untuk ikut, Dosik berbohong bahwa ia baru saja menerima pekerjaan. Esokannya, Sohyun datang menjemput Doyong dan Dosik menitipkan adiknya pada Sohyun. Doyong selalu mengabari sang kakak dari Brazil dan menceritakan semuanya dengan bahagia. Meski di sisi lain, Dosik sedang berjuang melawan sakit kronis yang mulai menyerangnya. Singkat cerita, Doyong akhirnya berhasil sampai ke final, namun juga membuatnya mengenang trauma final di masa lalu. Hal itu membuat Doyong seketika drop dan meminta mengundurkan diri kala itu. Sohyun yang melihat itu pun tak bisa lagi menahannya dan seketika mengatakan bahwa sebenarnya sang kakak sedang menanti kemenangan Doyong dalam akhir-akhir nafas di hidupnya. Sohyun akhirnya mengatakan bahwa sang kakak mengidap penyakit kanker dan berharap sang adik bisa meraih impiannya. Kabar itu membuat Doyong sangat terkejut dan ia meminta waktu untuk menghubungi kakaknya. Doyong mengatakan bahwa ia akan memenangkan pertandingan itu dan akan segera kembali pada Dosik. Ia lalu meminta Dosik untuk bertahan lalu menunggunya. Mendengar itu, Dosik menyadari bahwa sang adik sudah mengetahui penyakitnya dan ia hanya bisa menangis lalu meminta Doyong untuk segera pulang. Final akhirnya dimulai. Namun dengan kedudukan skor Doyong yang sedang kalah, Doyong kembali teringat pada sang kakak, lalu mengeluarkan semua upayanya untuk menghadiahi kemenangan pada kakaknya. Akhirnya, Doyong memenangkan pertandingan yang membuat semua orang bersorak senang, juga sang kakak yang menontonnya. Tapi bagi Doyong, detik itu adalah hadiah terakhirnya bagi satu-satunya keluarganya yang tersisa. Sekembalinya ke Korea, Doyong tak lagi bisa bertemu dengan sang kakak yang telah tiada. Ia hanya bisa mengenang, juga merasa sangat kehilangan. Ia juga mendapat rekaman suara sang kakak yang berpesan agar Doyong tidak merasa sendiri lagi karena sesungguhnya banyak orang yang menyayanginya, juga semua keluarganya di surga. Dosik juga meminta Doyong untuk terus bermimpi dan melakukan yang terbaik dalam hidup. Rekaman itu ditutup dengan ungkapan maaf sang kakak yang tak bisa menemaninya lebih lama, juga satu ungkapan bahwa ia sangat menyayangi Doyong.